Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Firman Taufik Rahman ingin mempresentasikan metodologi penelitian kuantitatif yang diawali dengan perkenalan. Saya Muhammad Taufik Rahman dari Tasikmalaya, kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Maghfirah, Bogor. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat inferensial, dalam arti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis statistika dengan menggunakan data empiris, hasil pengumpulan data melalui pengukuran yang bisa dilihat dari beberapa instrumen. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivism yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mencari hubungan dan menjelaskan sebab-sebab perubahan dalam fakta-fakta sosial yang terukur. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa karakteristik dari penelitian kuantitatif, yaitu 1. Objektif dan sistematis, yang mana penelitian kuantitatif ini menghindari unsur subjektivitas peneliti, maka semua proses dilakukan dengan metode yang sistematik agar hasilnya dapat diulang dan diverifikasi. Yang kedua, instrumennya terstandar. Apa maksudnya? Data dikumpulkan dengan alat ukur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, seperti angket, Likert, atau tes. Tujuannya untuk menjaga konsistensi atau akurasi dari hasil. Populasi dan sampel yang ketiga. Penelitian kuantitatif membutuhkan perencanaan populasi dan teknik pengambilan sampel yang representatif agar hasilnya dapat digeneralisasi. Dan yang terakhir, analisis statistik kuantitatif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik baik deskriptif maupun inferensial. Nah, semenjak kita ketahui bahwasannya metode kuantitatif ini banyak jenisnya, mari kita kenal satu persatu. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan natural setting objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, dalam penelitian kuantitatif ada 4 contohnya. 1. Kuantitatif deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi atau fenomena apa adanya berdasarkan data numerik. Ada kuantitatif korelasional, atau menganalisis hubungan atau keterikatan antara dua atau lebih variabel. Lalu kuantitatif komparatif, yaitu membandingkan dua atau lebih kelompok dalam kondisi tertentu. Dan kuantitatif eksperimen, yaitu untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan kontrol. Nah, apa saja yang harus dilakukan dalam proses penelitian kuantitatif? Step-stepnya atau langkah-langkahnya adalah identifikasi masalah, tinjau literatur, mendesain penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data dengan cara statistik, dan terakhir interpretasi data dan mengeluarkan kesimpulan. Nah, hal yang penting dalam kuantitatif tadi kita ketahui adalah data sampling atau pengumpulan data. Bagaimana caranya kita mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif? Adalah caranya terus ada kuesioner atau angket, observasi, tes ujian, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Dalam kuantitatif, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah 1. Kepentingan instrumen. Kedua,
jenis-jenis instrumennya. Ketiga, validitas dan reliabilitas instrumen. Setelah itu ada pengembangan instrumen, teknik penyusun instrumen, dan validasi empirik dari instrumen tersebut. Nah, dalam analisis, seperti yang kita ketahui, tadi ada dibagi dua analisis dalam penelitian kuantitatif, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Yang mana statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah berkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, dan analisis statistik inferensial adalah analisis yang sering disebut juga sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas. Yang mana ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, di dalam statistik inferensial ada dua tahap yang harus dilalui, yaitu pengecekan data yang menganalisa apakah ia parametrik atau non-parametrik. Nah, dalam statistik inferensial digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Nah, pengertian statistik di sini adalah data yang diperoleh dari sampel. Statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Nah, apa itu statistik parametris? Statistik parametris ini memerlukan terpenuhi kebanyakan asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji, yang harus homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Nah, statistik parametris mempunyai kekuatan yang lebih daripada statistik non-parametris bila asumsi yang melandasi dapat terpenuhi. Nah, statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi. Misalnya data yang dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parametris sering disebut distribution free atau bebas distribusi. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah menguji hipotesis atau menguji asumsi. Menguji asumsi dasar. Apa saja yang bisa diuji? Jenisnya adalah uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterosedasitas, dan uji autokorelasi. Normalitas untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Metode yang bisa digunakan Kolmogorov, Spirov, Shapiro-Wilk, atau visual dengan key-to-key plot. Sementara linearitas itu menguji hubungan linear antar variabel. Bisa digunakan scatter plot atau uji ANOVA for linearity. Multikolinearitas adalah menguji korelasi antar variabel independen. Tolak ukurnya bisa dilihat dari nilai VIF yang tidak lebih dari 10 atau tolerance yang lebih dari 0,1. Heterosedaksitas menguji kesamaan varian residual. Metodenya bisa Gleichert test atau scatter plot residual. Dan autokorelasi test itu menguji korelasi antar residual. Bisa menggunakan Darwin-Watson untuk data time series. Setelah itu, kita harus menguji hipotesisnya. Yang mana di sini kita menguji 3 hal: regresi linear, uji T, dan uji koefisiensi determinasi. Regresi linear digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan uji T untuk membandingkan rata-rata dua kelompok, yang dimana ini digunakan untuk menguji perbedaan atau pengaruh satu variabel independen. Selanjutnya ada uji koefisiensi determinasi, yaitu uji koefisien determinasi R squared adalah metode untuk mengukur seberapa baik model regresi
dapat menjelaskan variasi dalam variabel independen. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Penelitian kualitatif yang baik membutuhkan kecermatan pada setiap tahap. Desain yang tepat, pengumpulan data yang valid, dan analisis yang akurat akan menghasilkan temuan yang dapat diandalkan secara umum. Secara umum, koefisiensi yang lebih tinggi menunjukkan kecocokan yang lebih baik untuk model tersebut. Namun, R-square atau R kuadrat yang tinggi tidak selalu baik untuk model regresi. Sekian presentasi yang kami sampaikan untuk tugas training of trainer, metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.